Halo, saya Dr. Ki Angga. Di video Kristi Dokter Talk kali ini, saya akan membahas salah satu treatment paling populer di estetik, yaitu Botox. Mau tahu apa itu tentang Botox? Yuk, simak video kali ini. Apa itu Botox? Racun. Iya, racun yang dihasilkan oleh Clostridium botulinum, nama bakterinya. Kepanjangan dari Botox sendiri adalah botulinum toxin. Nah, bakteri ini biasa ditemukan pada makanan yang telah terkontaminasi, khususnya pada makanan kaleng. Dan di dunia medis sendiri, terkenal bahwa racun bisa dimanfaatkan sebagai obat dengan takaran dosis yang tepat tentunya. Dan ini diterapkan oleh Botox. Bagaimana sih cara kerja Botox itu? Nah, Botox kan racun. Pastinya racun akan berlawanan dengan fungsi normal tubuh. Nah, ketika tubuh bagian tertentu diberikan Botox, akan terjadi yang namanya penghambatan pengiriman saraf untuk mengkontraksi otot yang diberikan Botox itu sendiri. Ketika kontraksi otot dihambat oleh Botox ini, itu akan menghaluskan keriput-keriput yang ada di permukaan kulit. Jadi, fungsi utama dari Botox itu sendiri adalah menghambat kontraksi otot atau memparalisis otot, atau dengan kata sederhananya yang lain, membekukan otot yang diberikan Botox itu sendiri. Kondisi wajah apa sih yang butuh Botox? Terutama indikasi pentingnya adalah keriput. Nah, kalau kita menua, tentu akan terjadi penurunan regenerasi kulit. Dan kita sebagai manusia butuh ekspresi di wajah. Jadi otot akan kontraksi, relaksasi, dan itu jika tidak diseimbangkan dengan rejuvenasi kulit atau regenerasi kulit, itu akan menimbulkan keriput di usia lanjut. Jadi Botox bisa membantu untuk mencegah kontraksi otot berlebih dan menghilangkan keriput pada wajah. Tidak hanya menutup kemungkinan penggunaan Botox pada orang tua, tapi Botox bisa loh digunakan pada usia muda juga. Bagian tubuh mana aja sih yang bisa diberikan Botox? Nah, yang direkomendasikan di dunia estetika, pemberian Botox pastinya di daerah wajah. Di daerah wajah yang paling sering, ada beberapa titik yang cukup terkenal, yaitu di antara alis atau frown lines, di kerutan dahi, di kerutan sekitar mata, atau yang sering namanya crow's feet disebutnya, atau bisa juga di daerah wajah di pipi. Nah, selain itu, bisa juga di daerah lain, dan itu tergantung dari kapabilitas dan pengalaman dokter yang memberikan Botox sendiri. Bagian tubuh yang mana sih yang biasanya orang nggak tahu ternyata bisa diberikan Botox? Botox bukan hanya diberikan di dunia kedokteran estetika saja loh, tapi untuk kepentingan medis secara luas juga bisa digunakan. Ingat, prinsip Botox adalah untuk melemahkan otot, terutama pada otot yang mengalami gangguan. Jadi, kasus misalkan ada gangguan kelopak mata, otot kelopak mata yang terlalu berlebih, kontraksinya, atau dalam istilah medis disebut blefarospasme, itu bisa diberikan Botox. Atau kontraksi ototnya berlebih di bagian leher, nama medisnya cervical dystonia, bisa juga diberikan Botox. Jadi tergantung dari bagian tubuh mana yang mengalami gangguan otot, atau bahasa luasnya adalah neuromuskular, Botox bisa menjadi solusinya. Adakah batas usia untuk melakukan treatment Botox? Tidak ada. Seaman itu loh untuk penggunaan Botox. Jadi Botox bisa dimulai semuda mungkin, sedini mungkin, seperti usia 20 tahun. Dan juga bisa digunakan untuk usia lanjut di atas 60 tahun. Untuk usia muda, penggunaan Botox bisa ditujukan untuk pencegahan terjadinya keriput, terutama nih, pada mereka yang mungkin keluarganya secara genetik itu mudah terbentuk keriput. Sedangkan usia lanjut bisa menggunakan Botox untuk terlihat lebih segar di bagian kulit wajahnya karena keriput-keriput akan disamarkan. Apakah ada efek samping setelah treatment Botox? Jika dilakukan dengan tepat oleh tenaga medis yang handal, akan sangat jarang atau minim terjadinya efek samping karena Botox sangat mudah ditoleransi oleh kebanyakan orang. Efek samping yang mungkin timbul adanya nyeri atau bengkak di tempat injeksi Botox, atau sakit kepala, atau mungkin terjadinya kelemahan pada otot yang tidak diinginkan. Misalnya, setelah injeksi Botox dianjurkan tidak melakukan manipulasi fisik pada daerah yang diberikan,
atau melakukan olahraga berat. Mungkin tidak mengindahkan dari nasihat tersebut bisa menyebabkan botoks menyebar ke daerah-daerah yang tidak diinginkan, misalkan ke daerah rongga mata, sehingga botoks menyebar ke otot di kelopak mata yang dapat menyebabkan kelopak matanya jatuh. Apakah treatment botoks bersifat ketergantungan pada kulit? Perlu diketahui bahwa treatment botoks sifatnya tidak permanen. Efektivitas botoks hanya berlangsung sekitar 4-12 bulan dan direkomendasikan untuk melakukan retouch atau melakukan treatment ulang setiap 6 bulan untuk memaksimalkan efektivitas dari treatment ini. Ada nggak sih risiko melakukan tindakan botoks di tempat yang tidak dipercaya atau bahkan bukan oleh tenaga medis dan juga tidak terlatih? Pastinya ada dong. Itu berpengaruh pada kualitas hidup kalian nanti. Nih, kasih contoh saja ya. Misalkan melakukan tindakan botoks, terkenal nih di daerah kerutan alis mata, frown lines. Ternyata kena di bagian alis mata, dan itu kita katakan sebagai danger zone. Itu bisa masuk ke rongga mata botoksnya dan bisa menyebabkan terjadinya kelopak mata kaku atau jatuh ke bawah, menimbulkan yang namanya ptosis. Masa kalian mau keluar dari tindakan botoks niatnya untuk menyegarkan kulit, menghilangkan keriput, tapi keluar dengan kelopak mata jatuh sebelah seperti orang terkena stroke atau Bell's palsy? Makanya, percayakan treatment botoks kalian di tempat yang terpercaya, pastinya oleh tenaga medis. Nah, sudah tahu kan gambaran umum tentang treatment botoks? Kalau mau tahu lebih lanjut, langsung saja datang ke Christie Aesthetic Clinic dan konsultasikan dengan dokter kami. Jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa untuk komen serta subscribe untuk info update konten selanjutnya.